Kocap kacarita ana panguripan sajroning alam maya. Bahkan maya sing paling jero dhewe sing jenenge maya wis ra ketok meneh iki tambah ora ketok meneh. Ning kono enek panguripan tak sebut wae dunia ketiga. Di sana ada kehidupan sing tak kasat mata, tak bisa disentuh, makhluk digital yang punya nama dan dikenal sampai dunia manusia. Sebagaimana manusia mendengarkan dongeng masa lalu, dongeng Tuhan-Tuhan, dongeng nabi-nabi, dongeng malaikat-malaikat, orang ngerti wujude, orang ngerti panggonane, ning iso ngamini lan meyakini. Makhluk digital gawe sebuah komunitas. Sebagaimana kehidupan manungsa, ana sing apik, ana sing elek, ana sing culas, ana sing jujur, ana sing dadi playboy, ana sing dadi playgirl. Ning kono pun enek kayangan, enek kerajaan, enek desa-desa cilik-cilik sing dihuni karo makhluk-makhluk jelata seperti rakyat pada kehidupan nyata. Di sana pun ada kerajaan dan manusia super kerdil, bahkan mengalahkan kerdilnya jenglot di dunia manusia. Ayo saya kenalan sitik-sitik tokoh-tokoh yang ada di wayang Web3. Dan di sebuah kayangan megah yang berdiri di atas awan kertas, dolar, dan janji-janji palsu hiduplah 5 kerajaan pemegang hak. 5 kerajaan ini konon kuasanya lebih sakti dari penguasa Kahyangan Sang Jawata Agung. Bahkan para dewa-dewa, para sang hyang, para widodara widodari, para gendara-gendari geleng-geleng kalau sudah berurusan sama mereka. Seluruh kerajaan kecil-kecil berdesak-desakan rebutan sujud demi sesendok madu kekuasaan. Siapakah mereka? Siapa rajanya? Negara mana? Mari simak supaya kita nggak gampang dibodoh. Di sana ada kerajaan yang namanya Kerajaan Elang Botak. Siapa bagindanya? Siapa rajanya? Dialah Sang Maharaja Trumpah. Sang raja yang rambutnya ajaib, anginnya ajaib, mulutnya lebih tajam dari cakar elang. Dia punya putra mahkota Pangeran Tutula, anak kesayangan, si pemburu putri cantik Bahenol dari kerajaan-kerajaan bawahan. Elang Botak memegang ranting zaitun sama anak panah. Katanya sih ini simbol damai. Padahal panahnya sering dipakai untuk nembak minyak di kerajaan lain. Tutular makane akhirnya sadurunge lari dicabut di kabeh, lari sirai sing didol. Diarani tutular. Yang kedua ada kerajaan Naga Merah. Rada sadis jenenge, ning ora sesadis kuwi. Di sanalah kerajaan orang-orang yang sipit matanya. Di sana ada seorang raja bernama Baginda Jimpingit. Sang naga merah, mukanya selalu adem, tapi napasnya bisa bikin tetangga sesak napas. Dia juga punya putra mahkota, namanya Pangeran Yuyuan. Dudu Yuyu Kangkang juga bukan, tapi ini si naga kecil, namanya Yuyuan, yang suka main kembang api waktu Imlek biar rakyat seneng, dompet tetap disegel. Punya simbol naga bersisik emas merah, menari di awan polusi. Yuan, ya, dialah Pangeran Yuyuan, bukan Yuyu Kangkang. Disambung di sana ada negara Singa Kencana.
dipimpin oleh seorang raja bernama Baginda Charles, raja keturunan darah biru. Kalau jalan anginnya minggir semua. Bidadari pun menebarkan aroma bunga-bunga wangi. Kalau nggak wangi dia nggak suka. Putra mahkotanya bernama Pangeran Ponsetueli. Katanya supaya setiap hari Sabtu Pon rakyat seluruh kerajaan kecil-kecil harus mengingat atau ngiling-ngiling marang sang pangeran. Nyebut nama pangeran sambil bayar pajak warisan. Cingamas berdiri di atas mahkota nenek moyangnya. Nah, itulah ketiga. Yang keempat ya nek jago, bro. Jago ini jago kate. Nek ning ngene dhewe ngerti jago kate kaya ngono, tapi ini jago kate iki menjadi simbol ya, simbol sebuah kerajaan. Kerajaan mau jenengi kerajaan jago kate. Ya. Raja nih jenengi Baginda Mercon. Duar, itulah suara meledak-ledak, lidahnya lebih pedas dari cabai rawit. Putra mahkotanya bernama Pangeran Erupsi. Anak Mercon ya wajar kalau anaknya jenenge Erupsi, ini kan meledos kan kalek jadi Erupsi. Neng pidato ini pangeran mau tiap pidato bikin tegang dan bikin pusing. Jago kate tinggi, simbol dia sedang berkokok di pagi hari, bikin rakyat bangun untuk protes. Dan yang paling bontot adalah kerajaan elang berkepala dua. Elang dasi luru, bagindanya tinggi putih, senengane nganggo kelambi putih ya ora. Meskipun di Indonesia ada yang suka pakai baju putih untuk mewacanakan dirinya. Si putih dari kerajaan elang berkepala dua, raja dingin pol, berdarah dingin, mukanya beku kayak es batu. Kalau marah bikin emosi, gas alam pun bisa meledak. Dia punya anak namanya Pangeran Rubel. Si Rubel katanya pipa gas yang bisa nyala sendiri kalau tetangganya banter. Jadi tetangganya nganyel ke yo isi pipa ki iso kekok nyala TV. Jadi koyo alarm ketika nengun omahmu mbok pasangi alarm. Ketika alarm itu mendeteksi maling, maka alarm akan berbunyi koyo kuwi lah. Itu Pangeran Rubel. Simbole elang berkepala dua, satu nengok ke timur, satu nengok ke kiri, satu nengok ke kanan. Mereka adalah kerajaan-kerajaan yang gak suka melihat rakyat kerajaan lain makmur, melihat rakyat kerajaan lain melebihi kerajaan. Mereka gak suka. Mereka juga gak suka gotong royong. Karena dengan gotong royong mungkin suatu saat bisa menghasilkan demo besar-besaran. Dan itu artinya bisa membinasakan kejayaan mereka. Maka ketika dunia ketiga ribut melihat para rakyat di kita mulai berbisik dengan gotong royong, mereka membuat tandingan gotong royong dengan gelar gotong royong stabil, dengan iming-iming janji kestabilan atau stabilitas, dan diserahkan pada rakyat jelata juga. Namun rakyat ini mau adalah dembangi, bupatine, lurai, yang jelas masih abdi dalam dari kerajaan. Abdi dalam yang disebar di dunia gotong royong. Di sana ada Demang Ustad, ada Demang Ustad, ada Demang Busak. Demang-demang mengemban tugas untuk mengenalkan sistem gotong royong stabil arah kerajaan kepada rakyat kita. Dengan amunisi stabil, namun di balik layar semua tergantung pada napas kerajaan. Bisa dibekukan, bisa dibatasi, dan bahkan bisa dijadikan alat. Dan kini kerajaan mengutus dan membuat kademangan baru, digadang-gadang menjadi pahlawan bagi rakyat di kita atas nama kerajaan. Tapi sejatinya itu adalah alat intai atau mata-mata untuk memata-matai rakyat jelata. Si penjaga kandang istana, siapa dia? Tak lain tak bukan adalah Demang Cobadi alias si PDC. Namun di sebuah kampung pojok, di ruang-ruang digital, di ruang-ruang gotong royong yang disusupi tadi,
di sana sudah lebih dahulu lahir menjadi leluhur para makhluk di kita yang nggak punya raja, nggak tunduk pada aturan bank kerajaan, tidak bisa dijalankan oleh oligarki dan koorporasi. Siapakah saja mereka? Ayo kita kenal satu persatu. Ren. Di sana ada kakek bibit alias Bitcoin, leluhurnya para rakyat di kita. Dia yang punya ide yang melahirkan kerajaan blockchain yang anti terhadap sentralisasi. Leluhurnya para rakyat di kita. Dia tidak punya istana namun punya desa, di mana desa itu tidak bisa diatur oleh kerajaan, dijaga banyak orang yang berkenan menjaga, memelihara demi kepentingan gotong royong semua umat manusia. Dan di kampung itu juga ada sosok yang selalu memakai topeng. Kenalkan, dia mengenalkan dirinya dengan nama Abang Monero. Dia nggak mau disebut nama dan alias. Dia selalu melindungi identitasnya dan hak rakyat di kita. Dia dibenci banyak kerajaan karena tak bisa diawasi. Selain itu masih ada cewek cantik di desa di kita yang caem bernama Neng Lita alias Lit atau Light, namun bukan silit. Ada Mas Dogem, namun juga nggak suka joget. Dan kakek Eteri. Mereka adalah orang-orang yang mandiri, yang menempuh jalan terang. Bak seorang pendekar berkelana, namun kadang mereka juga menerima tamu dari kerajaan. Mereka berlima adalah tokoh-tokoh yang suka akan kebersamaan, suka akan gotong royong, bukan mencari kekuasaan, namun untuk mencari keseimbangan hidup bersama. Wahai rakyat digital, jangan tertipu kilauan koin baru. Jangan terpikat janji hadiah. Lihatlah siapa dalangnya, siapa yang mengendalikan wayang itu. Kalau nggak bisa dibekukan, maka itu adalah wayang merdeka. Namun kalau dia bisa disensor, maka itu bukanlah wayang untuk rakyat di kita. Jadilah warga dunia ketiga yang sadar bahwa tali boneka itu pasti bisa putus jika kita bersatu, belajar, dan tak mau lagi diperintah. Sampai ketemu di lakon berikutnya.